Om Swastiastu. Baik, selamat sore kepada Bapak dan Ibu dosen yang menonton video ini. Jadi pada video ini atau kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas 2 dari mata kuliah pengantar dan teori arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Muhammadiyah, yaitu mengenai tugas jelajah karya arsitektur. Dalam tugas kali ini, saya mengambil studi kasus atau mengambil bangunan yang ingin saya jadikan tugas, yaitu bangunan yang berada di daerah Aceh yang bernama Museum Tsunami Aceh. Namun sebelum saya masuk ke presentasi dan penjelasan tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Rahparama Raspaki dari kelas A4 dengan nomor NPM 202162121183. Baik, kita langsung ke topik pembahasan di presentasi kali ini. Yang pertama adalah sejarah dari Museum Tsunami Aceh dan biografi dari arsitek yang mendesain dan merancang Museum Tsunami Aceh ini. Lalu yang kedua ada unsur-unsur apa saja yang terdapat di Museum Tsunami Aceh ini. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor terkait dari Museum Tsunami Aceh. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan nantinya. Kita langsung masuk ke topik pertama, yaitu sejarah Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh pada awalnya dimulai berdiri melalui prakarsa beberapa lembaga, yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam atau yang biasa disebut Nanias, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Ikatan Arsitek Indonesia. Lembaga-lembaga ini mengadakan suatu sayembara pembuatan desain museum yang membahas tsunami dengan hadiah sebesar Rp 275 juta. Dan pada saat itu, yang memenangkan sayembara dari desain sejarah Museum Tsunami Aceh tersebut adalah desain rancangan dari arsitek Indonesia bernama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek merangkap sebagai dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung. Muhammad Ridwan Kamil, biasa dipanggil Kang Emil ini, lahir di Bandung, Jawa Barat pada 4 Oktober tahun 1971. Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di kota Bandung dari sekolah dasar di SDN Banjarsari 3, SMPN 2, SMAN 3, dan menempuh pendidikan arsitektur di Institut Teknologi Bandung ITB. Ia resmi mendapat gelar insinyur pada usia 24 tahun dari jurusan arsitek di ITB. Ia lalu meneruskan kuliah ke S2-nya ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat, dengan bantuan beasiswa untuk menopang kuliahnya. Lalu pada tahun 2001 ia lulus dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat dengan gelar Master of Urban Design. Pada tahun 2004 dengan gelar Master Urban Design-nya, Ridwan Kamil mendirikan Urban atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan arsitek dan desain. Urban ini adalah firma yang didirikan oleh Ridwan Kamil dan teman-temannya Ahmad D, Tadiana, Reza Nur Cahja, dan Irwan Widarwis. Nama Ridwan Kamil menjadi terkenal sebagai arsitektur yang penuh kreasi. Alhasil beragam penghargaan mengenai desain ia gondrongnya. Salah satu desain yang sangat menarik yaitu Museum Tsunami Aceh ini. Kang Emil dengan sapaan akrabnya membuat desain bertajuk Rumoh Aceh as Inscape Hill sebagai judul desain dari Museum Tsunami Aceh ini, yang tercipta melalui perpaduan dari konsep rumah tradisional Aceh yang dibentuk seperti gelombang besar layaknya gelombang tsunami.
Hingga pada tahun 2008 terciptalah sebuah museum yang berada di Kota Banda Aceh bernama Museum Tsunami Aceh yang memiliki struktur 4 lantai dengan luas total bangunan sekitar 2.500 meter persegi dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Februari 2009. Pengelolaan museum ini diurus oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan sebelumnya juga menyediakan lahan. Secara umum, tujuan pembangunan Museum Tsunami Aceh ini selain untuk mengenang gempa bumi dan tsunami gempa bumi yang mengakibatkan tsunami pada 2004, juga untuk menjadi pusat pendidikan dan pusat evakuasi jika bencana tsunami datang di daerah Nanggro Aceh Darussalam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur yang terdapat dalam Museum Tsunami Aceh. Yang pertama ada unsur fungsi. Unsur fungsi ini di Museum Tsunami Aceh terdapat beberapa jenis unsur fungsi. Yang pertama ada fungsionalisme bentuk. Museum Tsunami Aceh ini merupakan sebuah bangunan yang bentuknya didesain oleh Gubernur Jawa Barat yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Desain dari Museum Tsunami Aceh ini disebut sebagai desain berjudul Rumong Aceh dan On Inscape Hill. Hal tersebut dilakukan oleh Ridwan Kamil karena mengambil ide dasar dari Rumong Aceh sehingga bentuk bangunan tersebut dapat berfungsi dalam mengilustrasikan rumah tradisional masyarakat Aceh yang mayoritas berupa bangunan rumah panggung serta abstraksi dari kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Selanjutnya ada fungsionalisme ekspresi. Museum Tsunami Aceh merupakan sebuah bangunan yang fungsionalisme ekspresinya dapat dilihat pada awal masuk ke dalam bangunan tersebut karena tampilan interiornya akan mengiring pengunjung pada perlindungan atas musibah dahsyat yang diderita warga Aceh sekaligus kepasrahan dan pengakuan atas kekuatan dan kekuasaan Tuhan, di mana pengunjung akan melalui lorong koridor gelap dan sempit sepanjang 300 meter di antara dua dinding air setinggi 22 meter, sehingga interiornya sangat berfungsi dalam memunculkan ekspresi para pengunjungnya di kala tsunami itu datang. Selanjutnya ada fungsionalisme geometris. Bagian fungsionalisme geometris pada Museum Tsunami Aceh ini dapat dilihat pada fungsi dinding lingkungannya yang ditutupi menyerupai bentuk geometris serta fungsi rooftop bangunan Museum Tsunami Aceh yang ditampilkan pada bentuk rancangan berbentuk persegi panjang yang dipadukan dengan beberapa lengkungan bidang sehingga tercipta perpaduan antara arsitektur konvensional yang didasarkan pada simetri bidang lurus persegi panjang dan arsitektur baru yang didasarkan pada asimetri atau garis-garis lengkung dengan memori hidup dan pikiran. Rancangan tersebut direalisasikan agar area tersebut dapat berfungsi sebagai escape roof sekaligus tempat evakuasi jika terjadi bencana banjir atau tsunami di kemudian hari. Jadi, tujuan Museum Tsunami Aceh memiliki struktur berjumlah 4 lantai adalah karena lantai yang tertinggi, yaitu lantai 4, memiliki suatu fungsi secara geometris yang nanti akan digunakan sebagai tempat penyelamatan jika terjadi tsunami kembali di daerah Nanggro Aceh Darussalam. Sehingga selain perannya sebagai tugu peringatan bagi korban tewas, museum ini juga mempunyai fungsi geometris pada lantai 4 atau rooftopnya sebagai tempat perlindungan dari bencana semacam ini, sehingga museum ini juga sering dikatakan sebagai bukit pengungsian atau bukit evakuasi oleh warga di sana. Lalu terdapat fungsionalisme organis juga di Museum Tsunami Aceh ini. Fungsionalisme organis merupakan bentuk yang tercipta dari fenomena alam dan penggalian gagasan dari makhluk hidup yang jika dihubungkan dengan Museum Tsunami Aceh ini, fungsi organisnya dapat dilihat dari fungsi Museum Tsunami Aceh sebagai bangunan monumen simbolis untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam. Dan sebagai penghormatan terakhir kepada para korban dari bencana tsunami Aceh,
Nama-nama korbannya dicantumkan di dinding salah satu ruangan terdalam yang terdapat di Museum Tsunami Aceh ini. Bangunan itu menyimpan berbagai bukti kedahsyatan tsunami 2004 serta sebagai pusat tempat penghormatan terakhir terhadap korban-korban yang tewas pada saat itu. Lalu terdapat yang terakhir yaitu fungsionalisme kultural. Fungsionalisme kultural yang terdapat di Museum Tsunami Aceh ini dapat dilihat melalui tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan keberagaman budaya Aceh. Terlihat dari ornamen dekoratif yang memuat unsur transparansi seperti anyaman bambu sebagai elemen kulit luar bangunan pada Museum Tsunami Aceh ini. Museum Tsunami Aceh ini dihiasi oleh replika orang-orang yang sedang melakukan tari saman, di mana tari saman adalah tari kultural dari budaya Aceh yang merupakan simbol dari kekuatan disiplin dan kepercayaan religius. Lantai dasar bawah pada bangunan Museum Tsunami Aceh juga dirancang seperti rumah panggung tradisional Aceh yang secara langsung menjadi suatu fungsi kultural yang dapat melestarikan budaya Aceh melalui adanya desain di bangunan ini yang sangat kental dan syarat akan budaya. Selanjutnya ada penjelasan tentang unsur ruang yang terdapat di Museum Tsunami Aceh ini. Museum Tsunami Aceh ini terbagi atas beberapa ruang dengan setiap ruangan memiliki makna maupun kenangan historik pada saat terjadi peristiwa tsunami tersebut. Berikut adalah ruang-ruang yang terdapat di Museum Tsunami Aceh. Ini adalah ruang-ruang yang terdapat di lantai 1. Yang pertama adalah Space of Fear atau lorong tsunami yang terdapat di bagian slide di sisi sebelah kiri. Space of Fear atau lorong tsunami merupakan akses awal lorong tsunami untuk pengunjung memasuki Museum Tsunami yang memiliki panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi hingga 19 meter, yang melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Lalu yang di sebelah kanan terdapat Space of Memory atau ruang kenangan. Setelah berjalan melewati lorong tsunami yang panjangnya 30 meter tadi, pengunjung akan memasuki ruang kenangan atau Memorial Hall. Ruang ini memiliki 26 monitor sebagai gambaran kejadian tsunami yang melanda Aceh tahun silam. Setiap monitor menampilkan gambar dan foto para korban serta lokasi yang di mana tempat tsunami melanda Aceh sebanyak 40 gambar yang ditampilkan dalam bentuk slide. Dan yang di bagian bawah ada ruangan Space of Sorrow atau ruang sumur doa. Setelah melalui ruang kenangan atau Memorial Hall, pengunjung akan memasuki ruang sumur doa atau Chamber of Blessing. Ruangan ini berbentuk silinder dengan cahaya remang karena cahaya dibuat remang dengan tujuan untuk membangkitkan keinginan orang yang datang untuk merenung dan mendoakan para korban gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Ruangan dengan ketinggian 30 meter ini memiliki kurang lebih 2.000 nama-nama korban tsunami yang tertera di setiap dindingnya. Di dalam ruangan ini terdapat lafaz Allah pada bagian atas ruangan yang menangkap cahaya matahari, sehingga di dalam ruangan tersebut seolah-olah kita merasakan bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan serta sebagai manusia, makhluk ciptaannya yang tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Jadi seperti yang terlihat di gambar, terdapat sebuah cahaya yang melambangkan kebesaran Tuhan yang bisa kita ilustrasikan sebagai alat untuk berkomunikasi.
Selanjutnya di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat 2 buah ruangan. Seperti yang terlihat di slide. Yang pertama ada space of confuse atau lorong cerobong atau lorong kebingungan. Setelah sumur doa, pengunjung akan melewati lorong cerobong atau rom cerobong menuju jembatan harapan. Lorong ini didesain dengan lantai yang berkelok dan tidak rata sebagai untuk filosofi dari kebingungan dan keputusasaan masyarakat Aceh saat didera tsunami pada tahun 2004 silam. Lalu setelah itu ada Space of Hope atau Jembatan Harapan. Lorong cerobong ini nantinya akan membawa pengunjung ke arah Jembatan Harapan atau Space of Hope. Ruangan ini disebut sebagai Jembatan Harapan karena pada jembatan ini para pengunjung dapat melihat 54 bendera dari 54 negara yang ikut membantu Aceh pada saat bencana tsunami melanda pada tahun 2004 itu. Jumlah bendera yang terdapat di ruangan ini sama dengan jumlah batu yang tersusun di dalam pinggiran kolam. Jadi di bawah jembatan ini terdapat sebuah kolam yang berisikan sebuah batu yang jumlahnya sama dengan jumlah bendera dari negara yang membantu Aceh pada saat diterjang tsunami. Lalu di lantai 3 dari Museum Tsunami Aceh ini dipenuhi dengan media edukasi. Salah satunya adalah ruang alat peraga. Alat peraga yang ditampilkan antara lain adalah alat rancangan bangunan yang tahan gempa. Terdapat beberapa maket yang berisi bangunan yang tahan gempa serta ada model diagram patahan bumi. Selain itu, ada beberapa fasilitas berupa panel edukasi yang dapat digunakan oleh para pengunjung yang sampai saat ini terus disempurnakan, seperti ruang lukisan bencana, diorama, ruang perpustakaan, ruang 4 dimensi, dan lain sebagainya. Selain itu, di sini juga terdapat souvenir shop serta kafe. Selanjutnya ada unsur bentuk. Di unsur bentuk ini dimulai dengan wujud dari Museum Tsunami Aceh ini. Wujud atau fasad dari Museum Tsunami Aceh menyerupai sebuah kapal besar yang terdiri dari 4 tingkat yang eksteriornya dilengkapi dengan hiasan dekorasi bernuansa Islam. Fasad bangunannya yang secara visual dapat menggambarkan sebuah kapal dengan sebuah mercusuar berdiri tegak di atasnya yang memiliki makna sebagai kapal yang identik dengan lautan, di mana lautan merupakan pusat dari terjadinya bencana tsunami. Lalu tampilan eksteriornya yang luar biasa mengekspresikan keberagaman budaya Aceh yang terlihat pada ornamen-ornamen dekoratif melalui konsep bangunan yang terbentuk seperti rumah panggung yang menggambarkan bahwa bangunan tersebut terletak di Aceh karena mengadaptasi dari rumah panggung yang merupakan ciri khas serta rumah adat di daerah Aceh. Jadi dapat terlihat pada slide itu ada kayak tiang-tiang sebagai kaki-kaki itu menandakan ciri khas dari rumah Aceh, yaitu rumah panggung. Lalu ada dimensi. Jika dilihat dari luas dan dimensi bangunan, Museum Tsunami Aceh ini merupakan sebuah struktur bangunan 4 lantai yang totalnya memiliki luas bangunan sebesar 2.500 meter persegi dengan tinggi mencapai 19 meter hingga 23 meter, atau seperti tadi juga ada yang tingginya 30 meter, yaitu di ruangan sumur doa. Lalu ada warna. Secara umum dan keseluruhan, bangunan Museum Tsunami Aceh ini memiliki paduan-paduan warna yang harmonis. Seperti yang terlihat pada slide, eksteriornya dimulai dari warna coklat keabu-abuan yang dipadukan dengan sedikit warna putih pada bagian ornamen yang melapisi bangunan tersebut. Lalu pada bagian interior
dari bangunan Museum Tsunami Aceh ini terdiri dari berbagai macam warna, seperti beberapa dinding yang ada yang berwarna putih, berwarna abu, terdapat juga dinding yang berwarna biru, tepatnya pada seperti yang kita lihat tadi di lorong tsunami, yaitu di Jembatan Harapan itu juga yang melambangkan ombak pada saat tsunami itu dindingnya berwarna biru. Lalu terdapat juga warna tersier seperti warna putih kekuningan atau putih gading dan warna coklat pada ruang sumur doa. Karena seperti yang terlihat tadi, ruang sumur doa itu kayak berasal dari material kayu sehingga berwarna coklat. Dan pada beberapa loster dan pilar di bangunan tersebut juga menggunakan warna-warna tersier seperti warna coklat. Selanjutnya ada tekstur. Secara keseluruhan, tekstur ataupun kontur dari bangunan ini sangatlah beragam, karena setiap sisi dari bangunan ini, mulai dari bagian interior sampai bagian eksterior, terbuat dari bahan atau material yang berbeda-beda. Bagian ornamen-ornamen yang menyerupai tari saman yang mengelilingi museum pada bagian eksterior juga terbuat dari material beton yang memiliki tekstur sedang. Pada bagian eksterior juga terdapat beberapa dinding beton yang menggunakan material beton bertulang yang memiliki tekstur sedang. Lalu pada bagian ujung bangunan terdapat dinding seperti dinding kaca yang itu materialnya berasal dari GRC board yang mempunyai tekstur yang halus. Sedangkan pada bagian interior, dinding menggunakan material pasangan bata diplester yang difinishing cat menggunakan cat tembok seperti pada umumnya, sehingga memiliki tekstur yang halus. Selain itu terdapat juga dinding interior yang terbuat dari material kayu jati bertekstur sedang yang disusun sedemikian rupa yang terletak di ruangan Space of Sorrow atau ruang sumur doa. Pada bagian interior museum, lantainya sebagian besar menggunakan material keramik yang umumnya memiliki tekstur halus. Namun pada ruang Space of Hope atau Jembatan Harapan yang terlihat di yang dinding-dindingnya berbentuk seperti ombak tsunami itu, material yang digunakan sebagai lantai di sana adalah kayu papan yang memiliki tekstur sedikit kasar karena ada bagian-bagian timbul dari kayu tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan konsep rumah tradisional Aceh yang seperti kita ketahui, rumah panggung atau rumah Aceh itu biasanya lantainya bermaterialkan kayu. Dan yang terakhir, pada bagian atap ruangan tersebut, Museum Tsunami Aceh menggunakan atap jenis dak beton bertekstur kasar dan material karbonat pada atap yang terlihat di Jembatan Harapan yang ada bendera-benderanya itu terbuat dari polikarbonat yang bertekstur sedang. Lalu kita ke bagian posisi dan orientasi. Secara geografis, posisi Museum Tsunami Aceh, buah karya dari Ridwan Kamil ini terletak pada Jalan Sultan Iskandar Burda, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, di Aceh. Lokasi museum ini sangat strategis karena berada di jantung Kota Banda Aceh yang berjarak hanya 500 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman, serta berada di dekat simpang Jam dan berseberangan dengan lapangan Belang pada Kota Banda Aceh. Para pengunjung atau wisatawan bisa menggunakan kendaraan umum yang ada di Banda Aceh atau kendaraan pribadi untuk sampai di posisi atau lokasi Museum Tsunami Aceh ini. Selanjutnya ada orientasi. Untuk orientasi bangunan, Museum Tsunami Aceh berorientasi ke arah utara dan selatan menurut arah hadap bangunan yang terlihat pada peta atau Google Maps. Sehingga secara keseluruhan, kondisi termal pada beberapa ruang bangunan Museum Tsunami Aceh ini melebihi standar kenyamanan termal yang telah ditetapkan SNI karena memiliki orientasi yang menghadap ke arah selatan dan utara, serta memiliki ventilasi yang baik sehingga pergerakan udara pada ruangan cukup optimal dan menghasilkan tingkat kenyamanan yang sesuai dengan standar yang dikondisikan untuk wilayah tropis lembab seperti Indonesia.
Selanjutnya ada unsur estetika dan unsur makna yang terdapat di Museum Tsunami Aceh ini. Unsur estetika dari Museum Tsunami Aceh ini jujur sangat banyak sendiri. Dapat dilihat mulai dari keindahan ornamentasi yang banyak digunakan pada bangunan arsitektur postmodern yang pada museum ini melalui replika dari tarian khas Aceh, yaitu tari saman yang diaplikasikan pada ornamen Museum Tsunami Aceh, di mana tarian tersebut menggambarkan estetika kompakan dan kerjasama masyarakat Aceh yang mencerminkan kehidupan sosial kental akan gotong royong dan tolong-menolong, yang direfleksikan melalui kulit bangunan pada eksterior Museum Tsunami Aceh. Bisa dilihat itu kulitnya seperti orang-orang yang sedang menari saman. Lalu, jika dilihat dari tampak atas atau denahnya, seperti pada gambar, unsur estetika pada bangunan Tsunami Aceh merupakan ide arsitektural konsep desain bangunan yang dituangkan dalam bentuk bangun persegi panjang yang dipadukan dengan bidang lengkungan sehingga tercipta sebuah bentuk harmonis dan estetika menyerupai gelombang tsunami, sekaligus menjelaskan bahwa bangunan tersebut menganalogikan epicenter dari sebuah gelombang laut atau sea waves sebagai pengingat akan tsunami yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi estetika dari bangunan ini banyak dimunculkan melalui identitas kultural masyarakat Aceh, di mana hal tersebut menjadi estetika baru yang bersifat modern dan responsif terhadap konteks urban. Lalu ada unsur makna. Pengetahuan-pengetahuan umum yang ingin disampaikan kembali oleh arsitek sehingga tercipta ide gagasan dapat dimaknai dalam desain ini. Ide dasar dari perancangan Museum Tsunami ini adalah mengambil ide dasar dari Rumah Panggung Aceh sebagai contoh kearifan masa lalu, serta gelombang tsunami yang diterapkan pada bentuk bangunan pertanda didapat dari konsep ruang, ide arsitektural, nilai sosial, dan agama, serta aktivitas. Konsep ruang Kumuh Aceh mengacu pada makna kearifan arsitektur masa lalu dalam merespon tantangan terhadap adanya bencana alam. Lalu escape building atau bukit penyelamatan ini berbentuk penyelamatan memiliki sebuah makna tersirat serta tujuan sebagai antisipasi terhadap bahaya tsunami di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsitek dari bangunan ini mencoba menyampaikan makna-makna tersirat dengan merespon beberapa aspek penting dalam perancangan, seperti memori terhadap peristiwa bencana tsunami, serta fungsionalitas sebuah bangunan museum atau memoria. Lalu kita masuk ke bagian faktor-faktor terkait yang ada di Museum Tsunami Aceh ini. Yang pertama ada faktor lingkungan. Museum Tsunami Aceh ini terletak di Indonesia, di Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Aceh. Museum ini memiliki letak yang sangat strategis karena berada di jantung kota Banda Aceh yang dikelilingi oleh lingkungan yang baik serta ramai. Karena museum ini hanya berjarak 500 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman, serta berada di dekat Simpang Jam dan berseberangan dengan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, tepatnya Jalan Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dan dapat terlihat faktor lingkungan di Museum Tsunami Aceh ini, selain sebagai museum juga merupakan lingkungan yang terbuka atau public space atau public park yang dapat diakses dan difungsikan setiap saat oleh masyarakat. Sehingga jika dikaitkan dengan faktor lingkungan, Museum Tsunami Aceh ini dapat berfungsi sebagai public space bagi warga di sekitar sana karena merupakan salah satu respon terhadap konteks urban. Yang kedua, ada faktor budaya. Bangunan Museum Tsunami Aceh ini sangat kental dengan faktor-faktor budaya, seperti yang sudah dijelaskan banyak di atas. Berbagai macam aspek kebudayaan dan kultural terdapat di Museum Tsunami Aceh ini, mulai dari tampilan eksterior dan museum ini yang mengekspresikan keragaman budaya, terlihat dari konsep bangunan yang berbentuk rumah panggung yang menggambarkan bahwa
bangunan ini memang terletak di Aceh karena mengadaptasi dari rumah panggung yang merupakan salah satu rumah adat di daerah Aceh serta ornamen dekoratif yang memuat unsur transparansi seperti anyaman bambu dan seperti orang-orang yang sedang melakukan tarian khas daerah Aceh atau tari Saman. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan faktor budaya di Museum Tsunami Aceh ini adalah terdapat media edukasi berupa ruang arat peraga yang di dalamnya terdapat 22 alat peraga dan 7 maket yang merupakan salah satu budaya berupa rancangan bangunan untuk menahan gempa dan model diagram patahan bumi. Lalu terdapat fasilitas berupa panel edukasi seperti ruang lukisan, diorama, dan perpustakaan yang dipenuhi berbagai macam budaya dari daerah Aceh. Bisa dilihat terdapat beberapa macam diorama yang ada di sisi sebelah kiri itu adalah saat gempa mulai terjadi, gempa baru terjadi di Aceh, dan di sisi sebelah kanan adalah diorama saat tsunami itu datang dan menerjang Banda Aceh. Lalu selanjutnya ada faktor teknologi. Faktor teknologi yang terdapat pada bangunan Museum Tsunami Aceh ini juga sangat beragam. Beberapa teknologi yang dikembangkan dalam mendukung kegiatan di Museum Tsunami Aceh ini adalah mulai dari adanya teknologi informasi dan teknologi edukasi berupa sejumlah 26 monitor yang terdapat pada ruang kenangan yang menampilkan total sekitar 40 gambaran terjadinya kejadian tsunami yang melanda Aceh pada tahun silam. Lalu faktor teknologi pada Museum Tsunami Aceh ini juga ditemukan pada ruang 4 dimensi di lantai 3. Teknologi tersebut berupa simulasi bencana serta perencanaan kota yang aman dari terjangan gelombang tsunami dan bencana-bencana lainnya. Sehingga melalui teknologi tersebut di Museum Tsunami Aceh, pengunjung dilibatkan untuk melakukan eksperimen dan berkesempatan untuk merasakan simulasi melalui ruangan simulasi 4 dimensi saat sebelum kejadian gempa, setelah kejadian gempa, dan setelah tsunami melanda. Dan yang paling terakhir ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang terdapat pada Museum Tsunami Aceh ini ditunjukkan dengan pengelolaan di museum ini sendiri. Museum Tsunami Aceh dikelola oleh pemerintah Aceh, lebih tepatnya melalui Satuan Kerja Pemerintah Aceh atau SKPA, yang anggaran dana untuk pemeliharaannya berasal langsung dari pemerintah Aceh, serta terdapat juga anggaran yang melimpah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau SDM Republik Indonesia. Selain itu, adanya souvenir shop pada lantai 3 bangunan museum ini juga menunjukkan adanya faktor ekonomi di museum ini melalui perputaran uang. Souvenir shop ini dikelola langsung oleh pihak museum, sehingga museum ini secara langsung dapat mewadahi souvenir shop tersebut dalam menjual dan menyebarkan produknya ke pengunjung yang akan datang. Selain itu, faktor ekonomi lainnya yang terdapat di Museum Tsunami Aceh ini adalah adanya retribusi atau biaya masuk untuk setiap pengunjung yang datang ke Museum Tsunami Aceh. Hal ini sesuai dengan kanun tentang retribusi jasa usaha yang diberlakukan di Aceh. Pengutipan retribusi masuk ke Museum Tsunami Aceh diatur dalam Kanun Aceh nomor 2 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa tarif masuk ke bangunan museum yaitu Rp 2.000 per orang untuk anak-anak, pelajar dan mahasiswa, sedangkan orang dewasa dikenakan biaya sebesar Rp 3.000 per orang. Selain itu, untuk turis asing sendiri dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 per orangnya. Jadi dapat dikatakan bahwa telah terdapat faktor ekonomi yang terrealisasikan pada Museum Tsunami Aceh ini melalui retribusi serta penjualan dan pendapatan dari souvenir shop tersebut yang nantinya akan dapat membantu dan disalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang terlibat di Museum Tsunami Aceh ini. Ya, jadi yang terakhir dari presentasi kali ini ada kesimpulan dari tugas 2 mata kuliah pengantar dan teori arsitektur yang sudah saya buat, yaitu
jelajah karya arsitektur Museum Tsunami Aceh. Jadi kesimpulannya, bangunan Museum Tsunami Aceh merupakan bangunan yang mencerminkan aspirasi umum karena selain sebagai sebuah bangunan monumen, Museum Tsunami Aceh ini juga memiliki desain yang bermakna mengilustrasikan bencana alam dalam suatu bangunan yang sekaligus mengekspresikan kejadian tsunami Aceh pada tanggal 26 September tahun 2004 yang lalu. Desain dari bangunan ini diberi nama Rumong Aceh as Escape Hill yang tercipta dan terbentuk melalui sebuah sayembara yang dimenangkan oleh arsitek asal ITB, yaitu Ridwan Kamil. Selain sebagai bangunan monumen, Museum Tsunami Aceh ini secara garis besar juga berfungsi sebagai bangunan tempat perlindungan dari bencana semacam tsunami, sehingga museum ini sering dikatakan sebagai bukit pengungsian atau bukit evakuasi oleh orang-orang di sana. Serta selain itu, Museum Tsunami Aceh ini juga berfungsi sebagai bangunan edukatif bagi para masyarakat serta para pengunjungnya, karena melalui kunjungan ke museum ini dapat memberikan banyak pelajaran dan wawasan mengenai tsunami serta adat di daerah Nangro Aceh Darussalam kepada para pengunjung dan masyarakat yang datang. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagian interior dari Museum Tsunami Aceh ini yang sangat syarat akan budaya dan sejarah yang dimilikinya, serta melalui dekorasi-dekorasi ornamen-ornamen itu yang juga bisa memperkenalkan kepada para pengunjung bahwa terdapat kesan budaya dari Aceh yang ada di Museum Tsunami Aceh ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen yang sudah menyimak presentasi saya kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.